Baik, kita mulai. Nampak ini share saya? Bayar? Kosong ya. Kita lihat modul 7. Iya. Poin pertama, koordinat dan nggak usah lagi. Di dalam sistem koordinat kartesius ada berapa kuadran? Kuadran dulu. Kuadran dalam sistem koordinat XY. Ya, apa itu? Kuadran dalam sistem koordinat apa? XY. Tentu dua dimensi ya. Di sini kita ceritanya di modul ini dua dimensi. Oke. Ada berapa kuadran? Silakan, ini XY ya. Ini X, ini Y. Asal koordinat di sini lah 0,0. Ini kuadran berapa? 1. Kuadran 1. 2. Jadi Ada 1, 2, 3, 4 begini, Bu. Berapa ini? Berlawanan, lawan arah jarum jam. Ngerti? Jam. Ya, lawan arah jarum jam. Oke. Ingat ya, kuadran 1 itu kalaupun kita sudutkan ini nanti di trigonometri, ini 0 derajat. Di sini berapa? Terus 180 di sini berapa? 360. Lagi 360. Ngerti ya? Satu rotasi penuh. Oke. Nah, titiknya nggak saya terangkan. Sistem koordinat, lalu di modul kita ini, karena ini saya hanya fokus pada modul, sistem koordinat kartesius ini namanya rectangle. Ya. Rectangle itu ya persegi panjang. Pertama, poin C, 7 per 15. Ada nggak rumus jarak? Ada nggak rumus jarak? Di halaman berapa? Jarak antara dua titik. Apa? Jarak antara dua titik. Katakanlah A. Katakanlah di sini X1, Y1 dan B berapa? Ya. Jarak dua titik dalam sistem koordinat kartesius kita bikin begini. Not nice ya. Kalian boleh pakai ini snipping tool. Nampak ini? Dan kalau mau seperti nampak layarnya kayak hitam, nampak ini? Ini saya buat blok dulu. Saya kasih ini kayak warna penghitam. Nah, ini. Nampak itu. Terus saya mau nulis dengan warna putih. Ini saya nulis warna putih. Saya buat begini. Kelihatan sebuah X, sebuah Y-nya? Ini sebuah Y. Iya, Pak, kelihatan, Pak. Ini sebuah X. Nah, lebih kurang itulah ya. Seperti dulu saya sudah ajarin cara membuat grid atau kotak-kotak di dalam Microsoft Word. Ini X, ini Y. Nah, jarak dua titik misalnya adalah titik di sini. Tengok. Titik. Ini katakan di sini apa? X1 di sini apa? Y1. Terus di sini ada katakanlah panjang sini berapa? X2 dan ini Y2. Kita tarik garis lurus yang menghubungkan dua titik ini. Mungkin titik itu mesti saya kasih merah deh titik itu. Saya kasih merah titiknya. Nih, ini titik pertama. Ini titik yang kedua. Ini titik A. Lalu ini titik B. Jarak dua titik ini bisa nggak kita buat kayak Pitagoras, Bu? Pitagoras maksudnya kayak begini. Kita bikinlah garis dari sini ke sini. Menurut kalian jarak dari jadi kita bikin segitiga, ngerti? Paham? Siku-siku nggak? Siku kan? Siku-siku kan sini kan? 90 derajat. Jadi dari sini ke sini apa panjang ini? Ini panjang sini boleh nggak saya bilang X2 kurang X1? Betul? Panjang dari sini ke sini. Iya nggak? Iya Pak ya. Karena X1 itu kan dari sini ke sini. Dari 0 sampai sini X1 nih, ngerti nggak? Ya kan? X2 itu dari sini sampai sini. Betul? Berarti ini selisihnya. Nah, ini adalah apa? X2 kurang X1. Betul? Paham nggak? Paham apa paham?
Saya contoh angka saja, kalau ini 3, ini 7, berarti jarak X2 kurang X1 panjang di sini ke sini berapa? 4 kan? Betul nggak? 4. Berarti Iya. 7 kurang 3, betul? Iya, Pak, 4. Tapi dari 0. Iya, Pak, 7 kurang. Nah, berarti kalau begitu dari sini ke sini panjangnya berapa kalian lihat? Tentunya sama, Y2 kurang, ngerti? 1. Ini panjangnya Y2 kurang Y1. Jadi kalian udah nampak nggak segitiga siku-siku ini, panjang datar dan panjang tegaknya udah ketahuan nggak? Ketahuan kan? Enggak, Pak, udah. Panjang datarnya Nampak ya, Pak. X2 kurang X1, panjang tegaknya Y2 kurang Y2 kurang Y1. aman. Y1. Kita buat pakai ini. Saya teringat nostalgia menulis zaman SD dulu, pakai papan tulis putih kan itu kan gurunya. Nah, ini kita tengok sekarang. Nih. Terus mari kita hitung sama-sama. Kalau pakai Pitagoras berarti ini segitiga, katakanlah ini AB di sini tumpu di titik ini kita bilang C, betul? Ya nggak? Iya, Nah, Pak. jadi panjang AB dengan Pitagoras, betul? Dengan Kuadrat Pitagoras, itu ya kan? kuadrat. Iya, Kuadrat tambah kuadrat gitu ya, Pak. iya, Pitagoras. Tambah MC kuadrat. Segitiga ABC itu berarti AC kuadrat, betul? Tambah apa? BC kuadrat. Itu yang sisi miringnya. Betul? Nah, saya putar leh. Tambah BC kuadrat. Kita kan mau ceritanya panjang AB. AB kuadrat tadi, Ya. AC-nya tadi apa? AC-nya kan X2 kurang X X1. Kuadrat kurang itu. Y1. Tambah Y2 kurang Y1 Kurang kuadrat. Y1. Nah, ini kan pangkat 2. Pangkat 2 di kanan nih kalau kita pindah ruas ke kiri kan jadi akar, boleh nggak? Betul nggak? Oh. Iya, Pak. Oh ya, bisa, Pak. Ya Sama kan dia. gitu kan, kayak biasa lah itu. 2 tambah. Udah selesai. Seperti gini analoginya. Apa ya? M kuadrat sama dengan 9. Mau dapat M saja kan berarti akar 9 dulu nggak? Iya, Pak. Nah, Iya, itu Pak. analoginya. Analogi. Kalau kita lupa, kita bilang analogi ke Mama Murid. Permisalan yang lebih sederhana. Karena yang atas itu teksnya agak banyak. X1, X2, ruwet. Nah, inilah dia rumus jarak. Ini disebut rumus jarak dua titik A dan B. Ngerti? Rumus jarak dua titik A dan B. Oke, jadi jarak AB sama dengan akar apa? Ulangi. X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat. Ya, selesai. Slide-nya saya potong, saya pindah ke sini. Saya rapikan ini. Maybe saya buat satu part aja ya. Saya cut, saya pindah ke sini. Mudah-mudahan ini jelas untuk bisa kalian baca nanti. Jelas ya? Kelihatan jelas. Kan cantik ya kan? Cantik kan? Nah, sekarang kita masuk ke sini. Saya akan bikin dengan soal. Tadi kan sudah rumus jarak. Nah, soalnya langsung aja. Pak. Kita ambil aja langsung soal dari formatif. Biar nanti kalau ujian kalian mau bisa. Buka formatif langsung yang terkait dengan ini. Formatif berapa? 1, 2. Jangan. Formatif. Langsung aja, Bu. Formatif berapa? Rumus jarak. Formatif aja kita kerjain. Setiap soal udah kita terangkan teorinya formatif. Buka formatif 1 atau latihan. Latihan nggak usah ya. Latihan ada jawabannya kok udah. Formatif. Sudut E yang Nah, 7.32. Formatif 1. Jarak antara titik. Saya fotokan ya. Saya fotokan. Kalian juga bisa tengok. Nah, kerjakan sekarang itu. Bisa. Kalian yang kerjain dulu. Nah, masuk saya ini. Nah, lihat ini. Kalian perhatikan ini. Gunakan rumusnya. Biar ketika kita kuliah ini, kita udah tahu rumusnya ini ya, makanya gitu loh. Jadi langsung saya fotokan dulu ini.
Oke. Oh iya, bisa nggak dipingkan? Kalian pingkan grup kita. Saya nanti lupa cari gitu. Bisa tolong? Kita pingkan grupnya ke saya. Coba diping. Apa, Pak? Kirimkan. Kita ini grupnya apa? Nah ini ya. Ada tugas Pak ini. Pembelajaran tebing. Oh ya ya deh. Ya udah saya kalau begitu bisa nampak di halaman depan. Nah, ini udah nampak ya. Nah, ini. Oke deh. Kalau begitu, ini. Sekarang saya bukakan untuk kalian. Ini sudah escape. Saya masuk ke Microsoft. Oh, saya tidak buat WA web. Saya bikin WA web dulu deh. Dah. Nah, udah dapat belum kerjanya? Silahkan dikerjain. Kalau udah dapat nanti baru Halaman saya. berapa tadi? 732. Berapa soal, Pak? 2 aja, nomor 1, nomor 2. Oh, nomor 1, nomor 2. Iya, nanti baru lingkaran. Habis kita kerjain itu baru kita masuk ke lingkaran. Lingkaran saya terangkan teorinya, kalian kerjakan jawabannya. Jadi kalian bisa. Itu maksud saya. Oke. Ya, ini dia. Ini saya ambil dari sini. Nah, ini. Saya fotokan dari modul kita dan ini saya download. Nampak ini? Nah, kelihatan kan? Nampak, Pak. Nampak. Nah, ini kerjain. Apakah jawabannya ini? Kita letak sini ya. Formatif 1 dan 2. Silakan. Berapa menit? 3 menit? Kelamaan 2 menit? Maybe 20 menit, Pak. 2 menit, 20 menit. Oh, janganlah 20 menit. 20 menit, Pak. Itu lama. Bahaya, Pak. Nah, coba. Sini kali ya. Nah, saya letakkan sini dulu. Kecilin dulu. Saya tunggu jawabannya. Apa jawaban kalian untuk ini? Nah, ini. Ya? Rumusnya tadi mana, Pak? Rumusnya ini nih. X2, oke, langsung sini aja gitu kan. Jadi rumusnya tadi, kan ini. Pakai aja rumusnya X2, yang ini. X1. Jarak AB, jarak AB, jarak 2 titik ya, saya tulis. Jarak 2 titik. Akar X2 min X1 kuadrat. Iya. A dan B sama Dikurang dengan apa? akar. Titik kedua, X2 min tambah X1 kuadrat. Oh, tambah. Nah, sebagai coretan saya di sini, titiknya ini boleh nggak kita bilang X1 Y1? Jadi buat ini X1 ini Y1, ngerti nggak? Lalu ini apa? Iya, Pak. 5-nya apa? Dah, Y2. itu aja. Dibalik boleh nggak? Sebagian kalian buat yang ini X2, yang ini X1, boleh nggak? Coba bikin 2 kelompok. Maksud Apa jawabannya yang nomor sama, 1? saya mau katakan sama, sebagai kelompok 1 mengatakan ini X2, ngerti nggak? Ini apa? Y2. Kelompok lain bilang ini X1, ini boleh, tidak mengganggu. Sama saja. Mari kita buat. Ayo, kalau kita mau pakai X2-nya yang 3 dan 5, berarti X-nya berapa? Min 3 kan? Betul? Iya, Pak. Dikurang ya, dikurang 6. Kuadrat, ditambah Y2-nya berapa? 5 ya. Jangan terbalik. 5 dikurang 4. Nah, mari hasilnya berapa? Min 9 ini kan, saya kecilkan saja. Min 9 kayak kurung, pakai kurung. Ditambah 1 kuadrat. Oke, jawabannya berapa? Akar min 9 kuadrat kan 81 kan? Iya, akar 82 Pak jawabannya. Akar 82 ada situ. Akar 82. Atau pakai cara lain. Kita balik yuk titiknya. Kita balik aja, nggak apa-apa.
kita pakai kebalikannya. Akar apa? Dibalik. Yang menjadi X2-nya berapa? 4 ya? 6 ya, betul? 6 ya? 6 dikurang X1. X1-nya berapa? 3 atau min 3? Tengok ini. X2-nya 6, titik P jadi X2Y2, titik Q jadi X1Y1 maksud saya. Jadi X-nya 6, 6 dikurang 3 atau 6 dikurang min 3. Tengok nih. Hati-hati kalian, harus kurang. Ngerti nggak? Nah, ditambah Y2-nya berapa? 4 kurang 5 kan? Betul? 5. 6, nah ini jadi kurang berapa? 5. Min 3 jadi berapa? 9 kan? Min 9. Tambah 1 atau min 1? Betul kan? Iya, Pak. Sama kan? Iya. Jadi jangan bingung. Iya. Mana yang Iya, kalian 80. tetapkan jawabannya sama. Jadi jawaban ini apa? Oke. Ayam. Ayam. Oke, ini mana mau dibuat? Ini ada pi ya. Pi, jarak antara titik ini dan ini. Ya sudah, nggak apa-apa. Buat aja pakai pi, gitu ya. Saya heran di situ pi, tetapi di sini kenapa nggak ada pi-nya? Iya, Pak. Makanya itu, Pak. Apakah pi-nya itu di langsung 3,14? Saya rasa salah ketik itu. Udah ya? Oke, kita lanjut. Gambar 2 ini saya nggak tahu itu kok tiba-tiba pi, tapi di dalam itu tidak ada pi-nya. Dia mau dalam pi atau apa? Oke, mari kita tengok jawabannya ini. Sekarang tema kedua, apa yang kita lihat? Yuk di buku kalian. Tema kedua ceritanya apa? Sudah jarak apa? Lingkaran ya? Yang D. Persamaan lingkaran. Persamaan apa? Lingkaran. Lingkaran, Pak. Sebenarnya dari jarak ke persamaan lingkaran itu sih cuma kalian kuadratin aja. Kuadratin aja. Dari rumus jarak ke lingkaran hanya satu langkah kecil kalau saya bilang. Kita akan bahas di sini apa? Persamaan lingkaran. Jadi tengok. Walaupun di buku itu seperti ini, saya coba akan terangkan. Ini bab ini saya ambil karena biar saja saya menjelaskan ya. Nanti minggu depan coba kalian kalau ada bab yang lebih simpel kalian yang mengerjakan. Persamaan apa? Persamaan lingkaran kan? Lingkaran. Iya, Pak. Lingkaran. So, jadi sebenarnya dari rumus jarak ke lingkaran itu hanya satu langkah kecil. Coba kalian tengok bagaimana saya menggunakan paintbrush. Ini paintbrush kan? Kalian tengok nih. Nah, lingkaran kita tetap pakai sumbu X, sumbu Y kan? Nih, dan Iya, nampak Pak. ini. Sudah saya belum enter. Jadi sesudah saya buat saya masih bisa gini-gini kan? Garis ini ketiga. Nah, saya letak sini sini Iya, deh. Pak. Nah, gitu. Baru kalau saya mau pasti letak sini, udah saya gini kan. Saya tap. Nah, udah nggak bisa lagi nih. Ah, nih. Baru sekarang saya bikin sumbu Y-nya. Terus saya tap aja langsung. Kemudian kita akan bikin lingkaran dengan warna merah. Ada nggak lingkaran di sini? Simbol-simbol ini, shape. Ini kan garis. Ini ada nggak bentuk lingkaran? Nih, oval. Nampak? Klik aja oval. Paham nggak? Nih, klik oval, tarik. Ngerti nggak? Nah. Kalian bisa paham nih? Tengok nih. Tengok cara saya tangan saya nih. Iya. Nah, paham nggak? Kan rapi kan? Tuh, rapi tuh. Iya, Pak. Jadi dari sini saya mau beritahu. Sekarang saya mau rapikan ini. Ini saya mau buat begini. Saya mau
Hidupkan dulu. Bersihkan titik-titik saya sini. Nah, dah. Jadi sekarang kayak begini. Case ya. Ini saya akan buat lingkaran ya. Udah lingkaran. Kalau di sini lingkaran ini, pusatnya di mana nih? Lingkarannya pusatnya di 0,0 kan, betul? Sini kan? Iya, Pak. Terus saya tariklah titik A di sini. Ini kan tadi titik A ya. Koordinatnya katakanlah ya X2, nggak apa-apa lah, X2, apa? Y2. Lu titik pangkal, ini titik O. Titik O ya. Titik O ini 0,0 nggak? Betul nggak? 0,0-nya itu, tapi 0, walaupun 0,0 kita bilang aja X1, apa? Y1. Nah, saya tarik satu garis lurus di sini. Saya tarik garis. Menghubungkan O dengan A. Tuh. Bisa nggak kalian hitung jaraknya? Kayak tadi kan? Jarak OA. Iya. Kayak tadi kan? Jarak OA. Iya. Oh, saya menulis jarak O dengan A. Apa tadi? Ya tadi, OA. Ini kita mesti sejarak. Akar apa? 2 par X2 min X1 kuadrat. X2-nya di bawah ya, indeks ya. Nah, ditambah kecil sedikit. Y2 min Y1 Y2 kuadrat. min OA itu jari-jari nggak? Betul nggak? Iya, Pak. Nah, jadi dia R kan? OA itu adalah ya, R. Jadi R sama dengan akar. Ini membuktikannya. Ditambah apa? Y2 min Y1 kuadrat. Nah, ini R. Bagaimana supaya akar hilang? Kuadratkan kedua ruas, betul nggak? Berarti R kuadrat sama dengan? Kan? Nah, tuh, R kuadrat sama dengan hilang yang kanan. Ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Itu kan masalahnya kalau A. Apakah hal yang sama juga berlaku ketika saya letakkan di B di sini? Ada titik B di sini. Ini titik B. Saya tarik garis lurus menghubungkan O dengan B. Jadi OB, betul nggak? Apa yang saya punya dengan OB? Sama nggak idenya dengan yang pertama? R juga kan, betul? Iya, Pak. Kalau ada titik C pun di sini ada titik C, saya tarik garis yang menghubungkannya, saya buat begini. Ini titik C. Jelas, sekarang titiknya titik C ini. OC. R juga nggak nih OC nih? R. Iya, Pak. Artinya secara umum, di mana-manapun dia, persamaan ini berlaku nggak? Nah, jadi itu persamaan lingkaran itu. Jadi R kuadrat, nah ini boleh saya kasih kotak, ini adalah persamaan lingkaran. Jelas? Jelas, Pak. Persamaan lingkaran yang pusatnya. Nah, ada dua jenis tuh. Jadi saya akan mau bilang persamaan lingkaran yang pusatnya kesimpulan 1. Jadi dari persamaan lingkaran itu hanyalah bergerak dari rumus jarak. Jadi ini dari jarak dapat persamaan lingkaran, betul nggak rumus jarak? Jadi ini. Iya, Pak. Persamaan lingkaran. Ya, yang pusatnya di mana? Di O. Ya. Dan A. Di O. Enggak, pusatnya di O cuma satu. Di O. 0,0. Di titik asal ya. Oh iya, itu O itu titik asal. Iya, iya. Titik pangkal ya, koordinat. Titik asal. O yaitu 0,0. Dengan panjang jari-jari R adalah apa? X kuadrat. No. X 2. Oh, oke. Sekarang gini. Saya harus simplify lagi. X2 dikurang X1 kuadrat kan itu kan? Ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Sama dengan apa tadi? R kuadrat kan? Rapikan lagi.
X1-nya 0 nggak? Karena Ya. Tadi udah dibilang Bapak, bilang Bapak. Apa? Bilang. 0 kan? Iya, Pak. 0,0. Nah, karena dia 0,0 berarti ini jadinya apa? Coba. X2 kurang 0 kan? Betul nggak? Iya. Iya. Kan itu Iya, ditambah. karena X1-nya tadi 0. Y2 kurang 0 kan? Jadinya apa? Iya, R kuadrat. Daripada kita buat X2, Y2, X buang. Hilangkan indeks. Hilangkan indeks. Indeks itu maksudnya X2, Y2 itu. Ngerti? Jadi, kalau dihilangkan indeks, dia akan menjadi begini. Nggak ada lagi X2. Jadi apa? X saja. Paham? Paham, Pak. Sama dengan apa? R kuadrat. Nah, itulah penurunannya. Berarti ini persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0. Ingat, lingkaran persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0. Terus kalian ingat, ini jangan lain. Persamaan lingkaran yang pusatnya di 0 atau ya di O ya. Dengan jari-jari R. Dah. Simpel kan? Nah, nanti saya kasih ini catatannya. Iya, Pak. Dengan jari-jari R. Baik. Kita sudah clear di bagian ini. Bagaimana jika lingkaran itu pusatnya nggak di 0,0? Ada dua ini. Pusatnya di lain-lain lah. Tidak di 0,0 lagi. Jadi kalau pusatnya di tempat yang lain, nampak ini? Nah, kan rapi deh. Pusatnya di, katakanlah pusatnya di ini, persamaan lingkaran yang pusatnya di A, B ya. Nih. Dah. Lari. Nih. Sekarang kita buat ini. Oh, saya idenya sama, tapi kita punya waktu yang terbatas. Jadi untuk menerangkannya, langsung saja ya. Persamaan, karena saya harus banyak terangkan yang lain nih. Lingkaran yang pusatnya di titik A. A itu katakanlah di titik P aja ya. Di titik P. Oke, sebentar. Di P. Katakanlah di titik P yang itu koordinatnya A, B ya. Dengan jari-jari R. Ini dia begini nanti. X kurang A kuadrat ditambah apa? I kurang Sama dengan kuadrat. apa? R kuadrat. R kuadrat. Nah ini dia. Udah clear ya. Nah ini. Mari kita buat contoh. Mari saya kasih gambar contoh sini. Saya kasih contoh. Contoh. Kalaulah saya punya lingkaran kayak gini. Nah ini sudah ngasal nih gambarnya. Rapilah kayak gini. Ini sebuah X, sebuah Y. Ceritanya gitu ya. Sebuah X, ini sebuah Y. Nah, lalu di sini ada lingkaran kayak gini nih. Lingkarannya di sini. Dah. Maybe lingkaran ini saya mau katakan pusatnya sini. Pusatnya saya bilang 5,4. Sudah. 5,4. Berarti kalau ini 4, ini 4 ya. Nah, ini 4. Lalu ini 5.
Kalau saya buat di sini, dari sini ke sini 4. Oh, ini salah gambar sebenarnya. Saya harus gambarnya kayak gini sih. Kalau mau ini, katakanlah saya katakan di sini min 2. Kemudian di sini saya buat 3. Ini jadi 5 ini. 3. Biarkan saja begitu. Kemudian di sini, berarti jaraknya dari sini 5. Ini saya bilang 7 aja ya. Saya menghayalkan ini 7. Berarti pusatnya berapa, koma berapa? Supaya masuk akal gambar saya juga. 7,3. Jari-jari berapa? Jari-jarinya Dari mana kalian lihat jari-jari? 3,5. Buat aja ke sini. Ke sini berapa? Karena dari 3 ke min 2 kan 5, itu betul nggak? 3. Iya, Jari-jari R berapa? Harus 5. Nah, ngerti? Jelas? Ini kan Y, ini X. Oke. Maka cari persamaan lingkaran nih. Jawab. Rumusnya apa? Tambah apa? X min A kuadrat tambah Y kan? min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, masukin A-nya. A itu pusat X. Berapa? 7 kan? Betul? B pusat Y. Sama dengan R-nya berapa? 5 kuadrat. 5. Berarti X kurang 7 kuadrat ditambah Y kurang 3 kuadrat sama dengan berapa? 25. Jelas nggak? Ya, Pak. Saya coba apakah dia dibuka kurung atau tidak. Kadang-kadang dibuka kurung, kadang-kadang nggak dibuka kurung. Ya. Oke, berarti kita tengok persamaan. Ah, ini kan dibuka kurung. Jika kita buka kurung, kalau kita buka kurung, coba buka kurung ya. Ini kan belum buka kurung kan, Bu? Belum, Pak. Tapi kadang-kadang di buku diminta disuruh buka kurung. Kalian buka lah kurungnya. Nah, buka kurungnya bagaimana nih? Kuadratkan ini kan? Kuadratkan dulu kan, Pak. Jadi apa? Kuadratkan dulu. X kuadrat. Kuadratkan dulu. Jadi X Kurang kuadrat ini kali ini. min 2 kali 7 14X. kali X. Jadi 14 ya. 4 ya. Kan Iya, min 2 kali 14. 7 kali 14. Min 14X. Tambah 7-nya kuadratin. Tambah 49. 49. Tambah 49. Ditambah ini Y kuadrat. Y kuadrat. Yang kedua tengahnya 2 Min kali 6X. 3 kali Y. 2 kali 3, 6 kali Y. 6Y. Min apa? Ya, min 6Y. 6Y. Terakhir Plus 9. Plus, jangan min 9. Plus 9. Sama dengan? Ya, 25. Nah, kadang-kadang dia menulis kayak begini, Bu. Angka-angka 49, 9, dan 25 digabung satu di kiri. Jadi di kanan 0 ibaratnya. Gabungkan dulu X kuadrat tambah Y kuadrat. Boleh nggak? Dekatkan kuadrat-kuadrat. Boleh. Lalu buat urutan berikutnya X. 14X. Min 6Y. Ini 49 tambah 9 berapa? Tambah 49 tambah 9 kurang. Gitu kan? 3, Pak. Ah, jadi berapa? 33. 58. 33. 33. Ya. Plus 33 sama dengan 0. Jadi persamaan lingkaran itu bisa dua bentuk. Bisa bentuk yang dalam kurung tadi, bisa juga bentuk yang di bawah. Paham? Jadi persamaan lingkaran itu bisa kayak begini. Mana dia? Ini kan? Bisa ini, ngerti? Bisa yang ini, bisa juga sama ini. Udah jelas? Jelas, Pak. Kalau udah jelas, sekarang tolong kalian kerjakan formatif. Formatif ya. Coba tengok formatif itu. Kalian kerjakan yang formatif. Nomor berapa yang lingkaran? Habis lingkaran baru polar. Habis polar nanti. 3, Pak, 3. Nah, coba kerjakan nomor 3. Sekarang giliran kalian ya.
Oh, ini dia nih. Ada nih. Ini tadi. Kan saya, ini. Nampak ini? Ini. Kerjakan ini saya foto udah dari buku modul. Nah, ini saya ambil 3 dan 4. Ya, silakan dijawab. Apa jawaban yang pas untuk ini? Saya tunggu ya hasilnya. Oke. Di buku kalian kan ada itu. Nah, kalian coba uraikan dalam bukunya. Ini tadi saya kasih ya. Nih. Silakan. Saya tunggu jawabannya. Oke. Apa jawabannya, Bu? Nomor 3. C, Pak, jawabannya. C ya? C atau E? Kuadrat plus Y kuadrat. C, Pak. C ya? Yang lain gimana? Ya. Katanya C nih. Benar ya? Lalu yang lain gimana nih? Kira-kira apa jawabannya? Oke. Katanya sih C ya. Kita bikin box dulu. Kita bikin box untuk jawaban kita nanti. Betul C. Yang lain gimana? Silakan. Mana lain? Halo? Katanya C. Gimana? Siapa yang jawab C, Bu? Apa tuh? Anissa, Pak. Anissa Syuari. Saya. Oke. Yang lain gimana nih? Paham, Bu? Katanya si C. Setuju nggak? Kita tengok aja jawabannya ya. Tengok nih. Sama-sama kita lihat. Lingkaran pusatnya berapa? Kan gampang ya, pusat Min ini. 5,4. Itulah min 5,4 itulah dia A dan B-nya. Ngerti nggak? Ya, ya, A, Kan B-nya. A, B-nya. Maksud saya ini saya jarakkan sedikit sama dengan itulah dia A, B-nya. Lalu R-nya berapa? 4. Jari-jarinya 4 ya. Jari-jari 4. Lalu rumus persamaan lingkaran tadi apa? X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, masukinlah A-nya. Jadi X dikurang X plus 5 kurang min 5. Kurang min 5 kan, betul? Ditambah Y dikurang 4 sama dengan 4 kuadrat ya. R-nya dikuadratin juga loh. Ya. Min jadi apa? Plus kan? Plus. Y dikurang 4. Oke. Sama dengan kuadrat berapa? sama dengan 16. Nah, tapi ini bentuknya dibuka ya, Bu ya? Iya, Pak. Nanti kalian buka lah ini. Kalau dia minta bentuknya dibuka, ya kalian buka aja. Berarti kalau kita buka jadi X kuadrat ditambah 10X tambah 25. Tambah lagi Y kuadrat dikurang 8 ya. 8. Tambah Min 16. Tambah 16 ya. Langsung dikurangin aja 16 ya. 16-nya yang kanan buang aja. Pindah kiri aja ya. Oke, coret udah nggak ini? 16 habis. Ya. Jadi kalian akan punya X kuadrat ditambah Y kuadrat 10X dikurang min Y min 8Y. Ini 8Y loh ini. Min 8Y. Iya, Pak, min 8Y, Pak. Min 8Y ini salah saya. Tambah 25. Plus 25. Sama dengan? Iya, Pak. 0. Berarti jawaban kita D ya. D atau apa tadi? Plus sama C, min. Pak, C. C, ya jawaban kita C. Dia bilang 0 sama dengan. Dia di situ bilang 0 sama dengan sih. Oke, dah ini ya C jawabannya. Nah, jawabannya benar C. Aman ya. Sekarang coba nomor 4. Kita masih ada beberapa waktu. Nomor 4. Nah. Sama ya, nomor 4 nggak usah saya kerjain. Oh enggak. Nomor 4 kita
Ada nggak jari-jari di Itu situ? Pak. Jari-jarinya nggak ada, Pak. Gimana nyarinya? Ada, Pak. Enggak. Bagaimana mencari jari-jarinya? Berarti Pusatnya ada nggak situ? ada 3,4. Oke, tulislah ini yang ini berarti pusat 3,4. Jangan khawatir kalau kayak gini. Dia cuma mengecoh kalian saja jadi. Iya, Pak. Ini pusat 3,4. Pusat 3,4. Jadi akan nah, R-nya gimana? Jari-jari? Enggak ada. Kan nggak ada. Oke. Karena coba tengok lingkaran ini pusatnya di sini melalui titik B. Titik B itu lingkaran itu melalui titik B. Jadi kalau ada lingkaran kayak begini, ini lingkarannya. Pusatnya 3,4 ini lah dia. Ngerti nggak? Di sini berapa? Katakanlah pusatnya titik A ya, Bu ya. Titik A. Melalui titik B, B itu terletak pada keliling lingkaran. Berapa sini B-nya? 6,7. Nah, 6,7. Kalau kalian tarik garis yang menghubungkan A dan B, garis yang menghubungkan A dan B itu namanya apa? Dalam lingkaran R kan? Ya, Inilah R-nya. R-nya nggak ada. Tapi bisa nggak kalian cari R-nya? Kalau level gini, pakai rumus apa nyari R-nya tadi? cara AB tadi ya? Cara cari R, iya, dengan rumus jarak AB. Jarak. Ya. Udah go. Jadi R sama dengan, tulis R sama dengan akar dari, suka hati deh, apa B kurang A atau A kurang B. Enaknya B kurang A ya, biar gak negatif ya. Berarti berapa? B kurang X2 kurang X1, 6 kurang berapa? 6 kurang 3. X dengan Kurang X. 3. Y dengan Y, berarti 7 kurang 7 kurang 4. Nah, berapa dapatnya itu? Akar berapa tambah berapa coba? 3 9 kuadrat ditambah 3 ya? 18. R-nya akar berapa? 3 pangkat 2. 9 tambah 9 18. Oke. Udah dapat R-nya kan? Berarti 3 akar 2 ya. iya, nanti nggak usah. Biarin aja gitu. Berarti persamaan lingkarannya gimana? Persamaan lingkarannya gimana? Langsung masukin. Ya. X kurang A, kurang apa? 3. X kurang 3. Ditambah Y kurang B, Y kurang 4. Sama dengan R kuadrat. Berarti R-nya hati-hati. Akar 18 kalian kuadratin. Akar 18 kuadrat jadi berapa? Coret-coret. Jadi berapa? 18. Ya, berarti buka kurung coba. Buka kurung. X kuadrat dikurang 6X tambah 9 kurang 6X ditambah Y kuadrat kurang 8Y tambah 16 sama dengan berapa? 18. Pindahkan ke kiri 18-nya. Ayo, rapikan semuanya. Dekatkan X kuadrat dengan Y kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat min 6X min 8Y sama dengan 0. 25 itu kan? 9 tambah 16. Ya, 25 kurang 18 berapa? 7 ya? 7 kan? Apa jawaban kita di sini? 7, Pak. Apa jawabannya? 16. Pak. Mana yang benar nih? Oh, D. D, Pak, D. Ngerti? D, dodol. Ya udah. Ngerti, Pak. Berarti kita sudah selesai dengan persamaan lingkaran ya. Pada tahap ini ya. Baik, ini saya pindahkan ke sini. Saya pindahkan ke PowerPoint nanti untuk notes kalian saya kasih. Ini let's say saya cut aja deh. Nah, cut this. Letaknya di sini. Tuh jawabannya udah ada di sini. Cukup rapikan PowerPoint kita kan? Hah? Lagi kalau begitu apa tema berikutnya? Polar ya. Tema ketiga apa sudah lingkaran? Sistem koordinat polar. Wih. Saya kalau ngasih
Sebentar, kita breakkan dulu recording kita urutkan dulu idenya. Oke Bu, Pak, sekarang kita bahas apa? Sistem koordinat apa? Polar. Itu poin yang keberapa dalam diskusi modul ke-8 ini? Modul 7 ke-8 nih? Modul 7 Pak. Modul 7 kan? Pak. Ya. Sistem koordinat apa? Nomor 5 dan koordinat polar, ya. Polar itu artinya apa? Kutub, Bu. Apa? Kutub. Jadi gini. Gini, Bu. Hubungan antara koordinat polar dan koordinat kartesius itu perlu kalian ketahui dulu. Ya. Pertama, kita mau jelaskan koordinat hubungan ya. Hubungan antara koordinat polar dan koordinat apa? koordinat kartesius, Pak. Oke lah, gini. Di dalam koordinat kartesius, ini kalau koordinat kartesius, saya gedein. Kartesius itu X ya. Apa? Katakanlah titik P. X, Y. Betul? Nah, itu dia. Jadi koordinat polar gimana? Koordinat polar, dia titik P itu bukan X, Y, tapi apa? R, theta. Nah, kayak apa R, kayak apa theta? Mari saya terangkan seperti ini. Ini dia. Saya buat putih dong. Nah, sini. Nih. Jadi kalau ada satu titik di sini, ini X, ini apa? Y. Terus titik P-nya di sini, Bu. Titik P. Ini X, Y kan, betul? Tariklah garis ke sini. Saya tarik dari pangkal ke sini. Sekarang saya dapat titik apa ini? Titik X, Y. Paham? Ini dia. X, Y. Ya. Dari sini ke sini X nggak, Bu? Ini X kan? Dari sini panjangnya apa nih? Betul dong. Dari sini ke sini apa? Betul kan? Ini dari sini ke sini panjangnya apa? Nih, tengok. Dari sini panjangnya apa? Halo? Y. Jelas? Inilah sudut theta itu. Berlawanan arah dengan jarum jam kalau dia dianggap positif ya. Theta-nya itu positif kalau dia berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, ini positif. Saya buat positif. Itu aja. Sudut theta itu sudut yang dibentuk oleh apa? Nah, kalian nampak nggak segitiga di sini? Inilah kita katakan R tadi, ngerti nggak? Inilah dia R. Jadi kayak jarak-jarak juga. Jadi kalau gitu R itu di sini R-nya, R itu apa? Kalau pakai Pitagoras tadi, akar apa? Sisi miring, Pak. Ya, sisi X kuadrat tambah. Kan itu kan? Y kuadrat. Iya. Ya kan? Nah, itu R-nya. Theta itu sudut yang dibentuk oleh sinar OP. Ini OP ya, titik itu dari O ke titik P. Sinar OP. Sinar OP itu sebenarnya apa, Bu? R ya, Bu ya? Ya. Dengan apa? Dengan sumbu X. Sumbu X ada negatif, ada positif. Tapi yang apa? Yang positif. Paham? Itu sudut dibentuk. Kemudian theta itu lagi theta positif bila apa? Bila searah apa? Jarum jam. Jam. Tapi dari
sumbu X yang positif, ngerti nggak? X positif. Theta itu negatif bila apa? Oh, salah nih saya, bukan searah, Bu. Walah. Nggak searah, Bu. Dia nggak searah. Yang searah tuh di sini. Ah, ini. Yang berlawanan maksud saya. Bila apa? Ini berlawanan ya. Berlawanan bila searah jarum jam dari apa? X positif. Nah, nilai theta dihitung dengan rumus ini. Tan inverse dari Y per X. Tetapi ini di kuadran berapa? Pertama. Nanti kuadran kedua, ketiga lain cerita. Jelas? Mari kita tengok sekarang. Saya langsung mau kasih contoh. Kalian udah nampak nggak ini? Contoh-contohnya di sini. I give you some example di sini. Saya akan kasih contoh. Saya buat kotak baru aja di sini. Kotaknya gini ya. Ini kotak saya. Nah, ini saya bilang contoh lah ya. Saya buat contoh ini sekarang. Nah, nampak ini contoh. Di contoh ini saya akan buat kayak begini. Contoh. Ubah. Ubahlah titik P. Tengok ini 3,4. Ini Cartesius apa? Ini dalam apa? Cartesius. Ke polar. Gimana tuh? R, theta. Jadi jawab. Kalau kalian mengubah Cartesius ke polar, kalian harus mencari R-nya. R-nya apa? Ayo, akar apa rumus tadi? Akar X kuadrat. Tambah. Ditambah. Langsung. R-nya berapa? Coba. Akar 3 kan? Tambah R-nya 5 kan? Kenapa 5? Iyalah, 25, ya. Akar 25. 9 tambah 16. 25. Betul kan? Akar 25 kan 5. Betul? Udah ngerti? Iya. Ini P di kuadran berapa? Karena P di kuadran keberapa? Ayo. 1 kan? Di kuadran 1, titiknya itu loh ya. Maka tetanya apa rumusnya? Ayo. Tan inverse dari apa? Tan Y per X. Y 4 per X per X. 4 per 3. Y per X-nya langsung aja. 4 per 3. Berapa derajat? Kalian boleh gunakan kalkulator seperti ini. Di laptop tuh adanya kalkulator. Kalkulator tengok nih di laptop. Nah ini. Nampak kalkulator saya, Bu? Jadi kita buat 4 per 3 dulu deh. Ketik 4 bagi 3. Sama dengan kan? 1,3333 nggak ada habis. Lalu masuk ke trigonometri. Nah, pilih sin, cos, atau tan. Tan kan? Tan. Tapi tan biasa atau tan inverse, tan pangkat min 1? Tan pangkat min 1. Tan inverse nggak ada di sini. Tekan 2ND. Ini second. Bacanya 2ND itu second. Klik. Maka dia akan berubah jadi tan min 1. Nampak nggak? Baru saya tekan ini. Oh iya Pak, iya Pak. Saya tekan tan inverse. Saya punya sudutnya berapa? 53, 53. 13. Nah, ini pastikan ini deg. Kecuali saya minta radian, ini degree. Kerjanya di degree dari derajat. Berarti di sini kita buat tetanya berapa, Bu? 53,13. Derajat. Nah, maka P-nya jadi berapa? R, tetanya. Udah dapat nggak? R-nya tadi berapa? 5, R-nya tadi 5,53,13. 5,53,13.
53,13. Udah bisa dipahami nggak? Cantik kan? Gitu, Bu. Mantap kan? Cakep. Kita tengok lagi nih soal mana sih? Mana nih? Mengubah. Ubahlah koordinat kutub dari ini. Persamaan. Coba kita ubah koordinat kutub. Oke. Sekarang saya mau kasih lagi. Karena theta tadi akan bisa menjadi rancu. Kalau kalian, saya tidak sempat lagi nih untuk menerangkan banyak hal secara trigonometri. Tapi terima saja penjelasan saya ya. Maksudnya terima saja dalam bentuk rumus yang saya kasihkan. Itu karena timing ya. Waktu kita ini ngajar namanya saya nih. Harusnya kalian yang apa nih? Oke, sekarang gini dulu deh. Udah. Sekarang saya mau kasih kayak begini. Saya akan kasih gini, Bu. Ini kita blok. Kita bikin kayak tadi, Bu. 2. Sini lagi. Oke. Udah jelas nih. Saya akan buat kayak begini. Tadi mencari nilai apa? Sudut theta. Ya, mencari nilai sudut theta dalam koordinat polar ya. Rumus ya, saya buat aja sini apa? Rumus mencari besar sudut apa? Theta pada koordinat apa? Polar ya, Bu ya. Nah, kayak begini aja. Harus ada di kuadran. Pertama apa? Saya gedein aja, tebalin ya. Biar nampak tebalnya ini. Di kuadran 1. Beda-beda rumusnya nih, Bu. Kalau di kuadran 1, tetanya itu tadi apa? Tan inverse dari apa? X per Y. Y per X. Di kuadran 2, jangan terbalik. Theta itu langsung saja ya, tanpa banyak diterangkan ya. Waktunya nggak dapat. Panjang ini. Tan inverse dari apa? Ini langsung memudahkan dari saya. Di ukuran 3 apa kalian buat? 180 derajat tambah berapa? Di kuadran 4. Apa tetanya? 360 dikurang ya. Jelas? Iya, Pak. Tan inverse. Saya kasih contoh. Asumsi abaikan tanda negatif. Catatan saya ini. Saya kasih bintang catatan. Abaikan apa? Saya bilang. Abaikan tanda negatif bagi X dan Y. Jadi walaupun X-nya negatif, anggap positif. Paham? Abaikan tanda tanda apa? Negatif pada apa? X, Y. Contoh. Ubah titik ini ya ke polar. Titiknya katakanlah A min 5,6. Di kuadran berapa itu? Ini kuadran berapa itu? Min 5,6. Kuadran berapa? Tengok. Yang kalian tengok itu di kuadran berapa? Kuadran berapa? Min 5,6 kuadran berapa? Halo? X-nya gini. Kuadran itu kan gini. Ini X, ini Y. Min 5 kan di sini, betul nggak? Oh iya, Pak. Di kiri. Kuadran berapa dia nih? Kuadran 2, Pak. K1 ini, K2, K3. Jangan lupa, K3.
Perhatikanlah tuh. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Kuadrannya udah dapat ya. Nah, saya hapus lagi nih. Ini di kuadran 2. Saya akan ambil beberapa sampel di kuadran 3, kuadran 4. Di kuadran 3, min 2, min 1. C di kuadran 4, 4, min 3. 4, min 3. Boleh? Jawab, ayo. A. 1. Titik A, pastikan dulu. Berapa itu? Min 5,6 di kuadran berapa? 2, Pak. Kuadran 2 tadi, Pak. Oke, apa rumusnya? Theta sama dengan 180 kuadrat dikurang tan inverse Y per X. Y per X. Iya. Kan itu? Langsung. Ya. 180 dikurang tan inverse apa berapa? Y-nya kan, X-nya kan negatif. Abaikan negatifnya, 6/5 aja langsung. Ngerti? Oh iya, Pak. Iya, Pak. Caranya sih di kalkulator gini. Gunanya, kalkulator itu ada kurungan-kurungan, Bu. Ini saya nol kan. Inilah guna kurung supaya jadi kita tidak terkacau kan. Saya buat begini. 180. Udah. Kurang. Udah. Saya kasih aja kurung buka. Biar saya nggak pusing-pusing. Udah. Kurung buka. Tapi di sini kerjanya berapa persen tadi? 6/5 kan? Betul? Iya, Pak. 6/5. Hanya 6/5 itu. Baru saya inverse kan. 6/5. Saya tekan trigonometri. Baru saya tekan ini. Tan ini. Nah, ini dia. 6/5. Ngerti nggak? Oh iya, Pak. 78 itu, ini belum tutup kurung loh saya. Ini baru mungkin 6/5-nya saja nih tannya. Baru saya tutup kurung. Saya belum buat tutup kurung. Nah, saya sama denganin. Berapa jawabnya? Kayaknya salah ya. Ini masih 5 saja dia ini. Berarti apa ya? 180 dikurang kurung buka. Mungkin saya harus buat ini kali ya. Kurung buka lagi kali ya. Kurung buka lagi, baru saya buat 6/5-nya ini. Saya kurung tutup, 6/5-nya itu. 6/5-nya itu akan saya inversekan. Saya tekan. Ini nilai 6/5 tadi, Bu. Baru saya tutup kurung sekali lagi. Ini sih kalau kalian biasa kayak gini. Berapa jawabnya? 129,8. Tapi kalau bingung, udahlah. Kalau bingung buat aja lah 6/5 dulu. Cari aja lah tannya dulu. Tan 6/5 berapa? 1,2. Tekan ini. Tan inverse dari 1,2 berapa? Nih. 50, halo? 50,19. Jadi kalian kerjanya di sini aja. Daripada susah-susah nanti kan makin pusing pula kepala. 50,11 aja ya. Nah, ini berapa tadi? Tolong hitung saya. 129 ya. 79. Betul? Betul nggak? Oh ya, R-nya berapa, Bu? R-nya berapa? R rumusnya apa tadi? Akar. Berapa R-nya? X. 5 kuadrat Min 5 ditambah 6 kuadrat. tambah 6 kuadrat. 5 tambah 3. Berapa jadinya? 26. 36. Berapa tuh? 61. Akar 61. Udah akar 61. Akar 61 ya. Akar 61. Jadi 61. titik A yang koordinatnya berapa? Min 5,6 setara dengan A dalam polar. R-nya berapa nih? Kan polar R theta ya. Berarti A, R-nya ganti. Berapa R-nya? Akar 61. R-nya tadi akan Koma, sudutnya berapa? 129,79 129 derajat. Nah, gitulah dia.
Bisa dipahami? Bisa nggak? Bisa. Tolong Bu, kerjakan kuadran yang sebagian kalian ngerjain kuadran B, yang B, sebagian yang C. B kuadran berapa? Jangan salah kuadran nih. Tiga, Pak. 3 ya? Kuadran 3. Iya. Oke. Ya, 3. Kalau 3 rumusnya ini, 2 kuadran 3. Jangan salah untuk ambil. Ini kuadran? Kalau yang C 4. 4. 4, Ya. Pak, 4. Jadi kalau R-nya tetap sama, X kuadrat tambah Y kuadrat akarnya. Tapi tetanya Berarti berbeda-beda. akar 64 ya, Pak, R-nya. Ya, pilih rumus kuadran 4. Sekarang saya kasih waktu 3 menit lah untuk masing-masing. Biar habis ini kita cepat langsung menggambar kurva polarnya. Menggambar kurva polarnya, menjelaskan sudut negatifnya, ya, dan lain-lain. Silakan. Ya, silakan. Apa jawabannya? Yang B apa? Yang B, Pak, berarti titik B itu berarti akar 61,26,56. Akar 61. R-nya akar 61, nggak akar salah. 5, Pak. Hah? Akar 5, Pak. Akar 5, Akar 5 kan? Akar 5 ya. akar 5. Iya, koma 2,56. 26,56, iya. 200 berapa? Akar 61. Iya. 26,56, Pak. 206,56. Oh, boleh, karena kuadran 3 ya, di atas 180 tuh. Oke. Yang C gimana? Kalau yang C dia, Pak, 5. R-nya 5. 300. Iya, R-nya 5. Tetanya 323,14. Ya, saya langsung bisa benarkan. Karena 323 kuadran 4 ya. Ingat ya, kuadran 4 itu pasti antara 270 dan 360. Ngerti nggak? Iya, karena kan di kurang. Kuadran 4 kan? Iya. 360 dikurang kan itu kan. Jadi itu kalian ketika tannya kan 4/3 kan, bukan 4/3 kan. Karena saya mengatakan abaikan aja tandanya kalau udah seperti ini. Sekarang lebih mudah nggak, Bu? Udah paham banget nggak? Mudah nggak yang saya ajarkan ini rumusnya nih? Insya Allah, Pak. Nah, mudah kan? Udah saya, kalau nggak, bingung loh. Karena saya yang udah membuat pembagiannya begini. Di kuadran 2, 180 kurang, kuadran 3, 180 tambah, kuadran 4, 360 kurang. Ya, oke. Sepertinya ya, masih ada satu kegiatan belajar 2 lagi di modul 7 itu, yaitu pertidaksamaan linear, betul? Dan persamaannya nanti bagaimana menyelesaikannya, gradiennya, menggambar kurva, grafik, daerah, persamaan, dan lain-lain. Kayaknya itu saya mau jadikan di kuliah tutorial ke-7, 1 jam pertama sebelum kita tugas tutorial, ngerti nggak? Jadi nanti di TT pertemuan 7, saya akan terangkan modul 7 kegiatan belajar 2, sisanya baru TT 3. Kemudian di pertemuan terakhir, saya akan terangkan modul 8. Modul 9 itu nggak saya terangkan, sebab itu hanya perpangkatan dan saya yakin itu mudah. Betul nggak? Kalian bisa baca sendiri modul 9. Cocok? Apa? Mungkin nanti modul 9 kalaupun saya ambil, saya hanya akan mengambil bagian-bagian yang kelihatannya sulit lah ya. Poin-poin penting aja yang saya terangkan. Oh, logaritmanya ya. Oke. Oke, ini sudah tinggal 15 menit lagi. Masih ada beberapa poin lagi dari koordinat polar. Nah, tadi kalian mengubah apa? Dari Cartesius ke mana? Kalian mengubahnya dari mana? Cartesius ke polar, Pak. Sekarang kita balik. Kebalikannya. Mengubah dari apa ke apa? Polar ke Cartesius. Ya, coba polar ke Cartesius. Mengubah koordinat polar ke koordinat Cartesius. Ini nggak apa-apa bagiannya saya ajarin aja. Kalau ini dikasih rasa susah gitu. Ini 1, 2. Oke, mengubah dari koordinat polar ke koordinat Cartesius. Cara mengubah. Ya, catat ini ya. Cara mengubah. Ini masuk semua kalian? Masuk semua nggak?
Masuk, Pak. Ya, Pak. Oke, bagus. Koordinat apa? Polar ke Koordinat Kartesius. Tadi kan polar tadi apa? P, R, theta setara dengan P, X, Y, betul? Iya, Pak. Nanti kalau kita tengok, ini masuk trigonometri juga sih, sedikit banyak. Di dalam pengertian trigonometri begini, kita akan buat dia jadi seperti ini. Sini X, sini Y. Adalah satu titik di sini, saya tarik garis dari pangkal koordinat. Nah, ini titiknya bebas, saya buat aja titiknya warna merah. Ini titik P, X, Y ya. Inilah dia R, theta. Dari sini ke sini, oh, ini kan Y, betul nggak? Dari sini ke sini apa? X. Ini siku-siku. Ini tadi R-nya, Bu. Ini kan R. R itu, ini adalah R. Akar ya. Tambah Y kuadrat kan itu soal R. Ini sudut theta. Ini theta kita punya. Nah, jadi kalau dalam trigonometri, X itu sama dengan R. X itu adalah R cos theta. Karena cos theta itu Y per... Coba, saya mau terangkan dulu, jangan dulu. Coba tengok, cos theta itu apa bagi apa? Cosinus apa bagi apa? Cos itu sisi X dibagi sisi miring, ngerti nggak? Kami. Nah, ya. Berarti dari sini X itu adalah R X per R. Y sin theta adalah Y dibagi X, Y dibagi R. Sehingga akibatnya dari sini Y itu adalah R sin theta. Mau juga ditulis R itu kalian udah tahu lah ya, akar kan tadi kan. Nah, ini boleh. Oke. Jadi gini. Rumus inilah yang kalian gunakan. R apa? Cos theta, Y tadi apa? R sin theta. Ini rumus yang kalian gunakan untuk mengubah dari apa? Polar ke kartesius. Polar ke Ya, mengubah dari polar ke kartesius. Ya, rumus mengubah atau mengkonversi dari koordinat apa? Polar ke mana? Kartesius. Koordinat Kartesius. Ya. Tapi ingat, dengan R tadi kan udah tahu kan? Theta tadi sudah tahu. Checklist. R juga sudah tahu. Ya kan? Cara mendapatkan theta di setiap kuadran. Jelas? Contoh. Contoh. Ubah. Titik P 2,30 derajat. Nah, coba nih. X-nya sebenarnya apa? Apa ya? R kali apa? Kan itu kan? Berarti R-nya berapa? 2 dikali cos berapa? 30. 2 dikali 30 itu setengah akar 3. Ngerti? Setengah akar 3, coret-coret jadi berapa? Akar 3. Akar 3. Tuh. Y sama dengan apa? R sin theta. Ya kan? Berarti 2 kali sin 30. Sin 30 berapa? Setengah. 1. Jadi, kita punya apa? X-nya akar 3, Y-nya berapa? 3,1. Maka titik ini akan berubah menjadi P berapa? Koma berapa? Akar 3, koma 1. Jelas? Iya, Pak. Baik. Kalau sudah jelas, sebentar saya potong. Saya copy dulu kalau saya bentuk potong. Nah, ini sekarang saya kasih kalian soal.
Hari ini hanya sebagai polar, sebab situasi memang panjang penjelasan kita di sini. Coba kalian buka buku kalian, modul 7 itu yang mana? Persamaan salah satu koordinat kutub lain. Ini nanti cerita lain. Coba koordinat nomor 5. Iya, Pak. Koordinat kutub dari A min 3 akar 3. Oh, ini koordinat kutubnya ya. Bukan. Nomor 6. Nomor 6 ya. Koordinat kartesius dari, silakan. Nomor 6. Siapa, Mi? Hah? Siapa? Aqua. Nah, ini tolong. Soal 6 ya. Formatif berapa tuh? Soal 1, 6. Pak. Ya, silakan. Formatif. Nah, jadi ubah A, berapa A? 3,4 pi per 6. Berapa? Ke koordinat berapa? Ini polar atau kutub? Jawab, ayo. Nah, kita buat aja X-nya. Sekarang R-nya berapa loh? 3. Theta-nya berapa? 4 pi per 6. 4 pi per 6. Kalau diubah dalam derajat, Pi itu berapa derajat? Pi itu 180, yang ketiga. Pi itu dalam radian. Iya, Pak. Ingat ya, Pi dalam radian itu setara dengan 120, 180. Pak, berarti. 180. 100. Coba coret. Iya, Pak. Coret. Jadinya tetanya 120, Pak. Oh, 120 ya, bagus. Ini jadi Ya. 1, ini jadi 30 kan? 120. Jadi theta kita Ya. menjadi 120 derajat. 120. Maka kan kita mau cari X-nya ya. X sama dengan apa tadi rumusnya? R cos theta. 3 cos 60. Cos 60 itu kan setengah, betul nggak? Betul kan? Iya, 3 kali setengah. Nah, Iya, Pak, setengah. Y-nya R sin theta. Berarti 3 kali sin. Kok 60? Iya, Pak, itu ya? kok 60, 120 loh, 120 loh ini, salah saya. Cos 120 berapa kalkulator kalian? Pak. Min setengah ya? Iya kan? Cos 120. Iya, Pak, min setengah, Pak. Min setengah kan? Min setengah, Pak. Min setengah ya. Berarti kalau dia min setengah, ubahlah dia. Jadi ini min setengah. Min setengah. Min 3/2 kan? Oke. Ini 120 derajat. Nah, ini sin 120. Sin 120 itu sin 60 loh. Sama dengan setengah akar 3. Ngerti? Jadi jawabannya berapa? Maka titik A yang nilainya 3,4 pi per 6 itu setara Dodol dengan ya, Pak? A. D ya? D, Pak, berarti, Pak. Oh, sudah. D. X-nya D, min ya. 3/2, D ya? 3/2 akar 3. Gitu. Di 4 menit tersisa, wah ini betul-betul padat hari ini ajar ya. 4 menit tersisa, saya akan kasih tahu ini. Oke, ini ada poin yang membuat koordinat ya. Jadi kalau
Tapi di sini kalau di buku ini nggak ada sampai R yang negatif. Tidak sampai batasan kuliah kalian. Kalau saya ngajar ini sampai di kalkulus sampai R-nya itu bisa negatif. Kok bisa R negatif? Tapi sebenarnya bukan jari-jari itu negatif, cuma posisinya saja bertolak belakang dengan sudut di mana di kuadran dia itu berada. Sudutnya di kuadran ketiga, tapi tolak belakang dia dengan garis lurus. Itu tidak masuk dalam bahasan ya. Ubah koret kartesius menjadi kutub. Oke deh. Berarti kalau begitu saya rasa tidak cukup, udah cukup lah ya. Nanti sudut negatif itu di dalam pengertian yang lain saja. Nah, ini ada nih gambar 7 titik berapa? 22. Mungkin saya sampaikan dalam bentuk penjelasan R negatif. Dalam polar kadang-kadang ada R negatif. Paham? Nih, dalam koordinat polar nih ada R yang negatif. Tapi ini saya rasa nanti penjelasannya bisa panjang karena saya harus membuat kayak begini nih. Membuat koordinat polar ini ada sebuah X, sebuah Y. Lalu nanti saya harus buat lingkaran. Nanti, Bu. Saya harus buat lingkaran kayak gini nih. Ini lingkaran kayak jari-jari satu. Nanti kalau saya terangkan sekarang payah kalian. Ini jari-jari dua. Nampak ini? Ini jari-jari dua. Ada jari-jari satu, ada jari-jari dua. Dan nanti kita harus potong lagi ke sini. Buat lagi ini dibagi menjadi ini 30 derajat. Ngerti nggak kalian nih? Nanti idenya gini. 30. Dari sini ke sini. Jadi kayak sarang laba-laba, ngerti nggak? 60. Terus ini 120 ke sini. Satu lagi di sini. Nampak nggak kayak sarang laba-laba? Paham nggak? Inilah 0 derajat. Ini 0 derajat nih. Ngerti? Ini 0 derajat. Ini arah 30. Ini arah berapa? 60 di sini arah. Ini arah 120 derajat. 90. Nih 120. 50, 210. 180. Nah, ini jarang loh di buku diterangkan. Ini Terus 40. Ini 300. Terus 70. Ini 330. Dan ini balik 36. Kelipatan 30. Jadi kalau kalian ada sudut P misalnya 2,30 derajat. Nah, di mana Bu posisi P itu? Berarti panjangnya 2, Bu. Ini kalau saya buat R-nya panjang 1 ya. Ini panjang 1, ngerti nggak? Ini 1. Sini berapa? 2. Paham nggak nih? Sini 1, sini. Ini dari sini ke sini 1. Ini kan 0. Lingkaran jari-jari 1, jari-jari 2, lingkaran dalam jari-jari 1, lingkaran luar jari-jari 2, ngerti nggak? Jadi kalau dia 0,30 derajat, udah ngerti kan? 0,30, maka titiknya ada di arah 30 derajat sini, ngerti nggak? Tetapi panjangnya 2, di sinilah P-nya, ngerti nggak? Ngerti? Iya, Pak, iya. Udah paham ya? Oke. Nanti kalau ada titik Q, katakanlah di sini 2 juga, tetapi jangan 2 deh. 1,5. Tetapi sudutnya. Berarti maksimalnya itu ya panjangnya. Iya, itulah R-nya. Ternyata di sini saya akan buat antara 30 sampai 60, kira-kira berapa tuh? 45 ya? 45 derajat kan? Ngerti? Mana titiknya? Jadi 45 di sini, betul nggak? Ini kan nggak 45, betul nggak? Arah 45 derajat sini. Iya, Pak. Tetapi 1,5 Iya, Pak, iya. antara 1 dan 2 di sini, ngerti ya? Ngerti nggak? Nah, gitu loh. Jadi kalian harus menarik dari sini ke sini, tarik. Nah, inilah dia R-nya. Ini R-nya 1,5 tuh. Paham? Ini R-nya berapa tadi? Tetapi satu lagi, jika saya mau mengatakan kepada kalian di dalam koordinat titik M, R-nya itu negatif 2, tetapi sudutnya katakanlah 150 derajat. Ini unik loh, Bu. Kuadran 2 berarti ya? Ini kan, di sini kan, 150, betul? Tetapi iya, dia 150 karena R-nya negatif, dia tidak berada di arah yang ini, ngerti nggak? Tapi dia berada di arah iya, kebalikannya. Pak.
negatif itu arah lurus kebalikan ke sini. Jadi M itu beradanya di sini, ngerti nggak? 2, paham nggak? Oh iya Pak, iya. Ini iya. min 2, padahal dia 330. Oh. Padahal dia, jadi kalau di dalam 330 dia akan bermakna menjadi apa? M 2,330. Jadi jika sudut R-nya positif, dia berada di kuadran yang sama. 150 kuadran berapa? 2 kan? 2, kuadran 2. Kalian tarik garis bertolak belakang. Jadi kalian tarik ke belakangnya. Tolak belakang kuadran 2 Iya, ke kuadran 4. Ngerti nggak? Iya Pak. Iya. Nah itu. Jadi titik P ini R-nya kan positif. P tadi berapa? 2,30 kan? Ini kan 30 kan dia memang di kuadran 1, arah 30. Tetapi kalau saya buat titik R ternyata dia min 2,30 derajat, berarti di mana? Berarti dia di 210, Pak. Berarti dia di 210. 2,210. Bertolak belakangan dengan 30, 210 di sini dia. Nah, inilah titik L. Iya. Negatif itu. Jelas? Jelas, Pak. Ya, cukup. Iya. Saya rasa lecture kita sudah selesai. Coba kalian take time to nongol. Saya mau ambil foto kalian. Waalaikumsalam. Oke.